Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan hari ini tanggal 4 Februari 2024. Kita lanjut membaca Mazmur, yaitu saat ini Mazmur pasal 7. Sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkan firman Tuhan, renungan hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan buat kami, anugerah-Mu yang besar, kasih karunia-Mu yang besar buat kami. Sehingga hari ini kami masih dapat berkumpul bersama-sama, kami bisa memuji Engkau, beribadah kepada Engkau di pagi hari. Terima kasih ya Bapak, kami mau Tuhan, Engkau membuka hati kami, Engkau buka pikiran kami, sehingga apa yang kami renungkan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami orang yang benar di hadapan-Mu, orang yang kudus di hadapan-Mu, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Kembali lagi ke video-video saya sebelumnya yang dikatakan bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tapi kita perlu mengejarkan keselamatan. Kenapa? Karena kita harus hidup benar juga di mata Tuhan. Bukan berarti keselamatan itu kita sia-siakan, enggak. Jadi keselamatan itu gratis, tapi kita perlu mengejarkan keselamatan itu, saudara-saudari. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Inilah prinsip buat hidup kita supaya kita hidup bahagia di muka bumi ini. Ya, saudara-saudari. Oke, kita lanjut ke Mazmur pasal 7. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kus orang Benyamin itu. Jadi ini pada saat itu Daud bersedih hati, meratap. Akhirnya itu disebut nyanyian ratapan Daud. Ya Tuhan Allahku, pada Tuhan aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Jadi Daud berdoa minta kelepasan sama Tuhan dari orang-orang yang mengejar dia dan orang-orang yang memusuhi dia gitu pada saat itu. Supaya jalan mereka seperti singa menerkam aku, dan seperti singa menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Jadi Daud merasa dia tidak bersalah. Daud merasa tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Tapi kenapa musuh-musuh itu atau orang-orang itu mengejar dia? Yaitu kita tidak bisa membuat orang lain tuh suka sama kita. Ya, kita nggak bisa membuat orang-orang seneng sama kita, suka sama kita, mengasihi kita. Kita nggak bisa buat orang lain seperti itu. Itu haknya mereka. Kalau mereka mau cemburu sama kita, mau menjahati kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting adalah hati kita sendiri. Jangan sampai kita membenci mereka, jangan sampai kita membalas perbuatan jahat mereka. Nah, maka ini Daud berkata gini, kalau memang aku berbuat jahat, bolehlah musuh itu kejar aku. Tapi hari ini aku tidak menemukan aku jahat di mata Tuhan. Aku tidak melakukan hal yang jahat di mata manusia. Jadi kenapa aku dikejar oleh musuh-musuhku, oleh orang-orang yang mungkin tanda kutip tidak suka sama Daud ya. Oke, kita lanjut lagi ayat ke-7. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Tuhan, Engkau Tuhan, dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Nah, oleh karena itu Daud berani minta Tuhan uji saya Tuhan. Tuhan, hakimi saya Tuhan. Apakah aku benar enggak Tuhan? Apakah aku tulus ikhlas enggak Tuhan? Kalau aku salah, ya tegur aku gitu maksudnya Daud pada saat itu. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Tuhan yang menguji hati dan batin orang, Dia Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya.
melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggali lubang, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepada kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan Tuhan, dan aku bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku Yuli hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan Tuhan, dan aku Yuli bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa membuat orang lain senang sama kita. Nah, kita tidak bisa membuat orang lain mencintai kita, menyukai kita, atau senang dengan kita. Ya, kalau mereka mau benci kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting adalah apa? Hati kita tulus, hati kita benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Nah, aplikasi dalam hidup saya adalah seperti saya pernah cerita bahwa saya dibenci ataupun nggak disukai, tapi saya nggak peduli itu. Yang kepedulian saya adalah apa? Jangan sampai saya ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai saya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jangan sampai saya membalas mereka. Saya nggak mau. Dan saya hanya berdoa untuk mereka, dan saya meminta berkat Tuhan untuk mereka. Itu yang Tuhan minta pada saya, dan saya coba melakukannya. Akhirnya menjadi satu habit, satu kebiasaan yang baik. Walaupun awal-awalnya berat ya, tapi waktu dilatih otot-otot rohani saya jadi bisa nih. Jadi orang membenci atau orang kayak nggak suka, ya udahlah, let's go aja. Kita nggak usah pusing hal-hal yang kayak begitu yang nggak ada gunanya, yang membuat habis energi kita. Ya, saudara-saudari, saya yakin kita semua bisa. Asal kita mau, kita minta sama Tuhan, kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan kita, untuk bisa melakukan doa atau berdoa untuk mereka yang membenci kita. Asal kita mau, kita pasti bisa. Nah, di sini Daud mengajarkan kita apa? Tuhan mengajarkan kita apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bermazmur kepada Tuhan. Berapa kali dalam sehari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas Tuhan sudah berikan hidup yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan rencana yang terbaik buat kita. Berapa banyak kita bisa bersyukur. Walaupun kondisi baik, walaupun kondisi tidak baik, kita mengucap syukur. Seperti saya hari ini, kalau dibilang hari ini saya terlalu kondisi baik, enggak terlalu. Hati saya kayaknya ada yang kayak tawar gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya belajar Tuhan, saya nggak tahu hati saya kenapa tawar tiba-tiba Tuhan. Tapi saya mengucap syukur Tuhan. Saya mengucap syukur atau kondisi apapun saya ini saat ini, saya mengucap syukur, saya berterima kasih banyak Tuhan. Dan setelah saya mengucap syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati saya, dan saya bisa melewati hari demi hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melatih roh kita bisa melatih hati kita bisa melatih otot rohani kita akan menjadi sempurna, kudus di hadapan Tuhan. Asal kita mau ya, saudara-saudari, kita pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, saya mau, Tuhan, mampukan saya. Nah, hari ini kita belajar untuk melanjutkan lagi seperti yang kemarin. Hari ini kita belajar untuk seperti Daud. Pada saat ada masalah, yang pertama kita datang adalah kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kedua adalah mengucap syukur, bermazmur kepada Tuhan. Dan ketiga adalah berdoa buat musuh-musuh kita. Memberkati mereka, bertemu dengan mereka langsung tanpa takut. Tanpa takut. Mudah nggak melakukannya? Saya rasa akan mudah asal kita mau. Ya, saya pernah juga menghadapi saat saya kayaknya dituding sesuatu yang tidak benar di banyak orang gitu. Tapi saya bisa berkata-kata dengan baik
Kenapa? Karena Tuhan memberikan saya hikmat dalam mulut saya. Saya percaya saudara-saudari pun juga bisa melakukannya. Terima kasih malam ini kita sudah belajar dan mari kita melakukan firman Tuhan ini dan kita bisa memberikan yang terbaik asal kita mau. Ya, kita niat sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa, kita tutup renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mencintai firman-Mu dengan sesingkat apapun Tuhan renungan kami, biar kami melakukannya Tuhan. Kami beri waktu kami setiap hari 10 menit untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Karena Engkau mau Tuhan kami melakukannya Tuhan. Bukan hanya merenungkan, tapi kami melakukan firman-Mu setiap hari. Mampukan kami, mampukan saudara-saudara kami dalam melakukan firman-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Kami mau kerjakan keselamatan daripada Tuhan dengan hidup kudus di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.